karena strategi pada saat pandemi itu sangat berbeda dibandingkan sebelum pandemi, meskipun sama-sama Ramadan. Jadi di sini saya membahas tentang 5 aturan ya, bagaimana caranya merubah produk Anda akan bisa lebih mudah menghasilkan omset pada saat pandemi Ramadan ini. Halo teman-teman Sore Online dan juga Tribun Jatim, kembali lagi bersama saya Akira Tanika dalam program Bincang Bisnis Kuliner bersama Coach Ino. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Akira mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang mungkin bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya bisa lancar sampai nanti maghrib. Saya juga mengucapkan selamat puasa untuk Coach Ino yang sudah ada di seberang sana. Gimana, sahur nggak tadi tuh? Sahur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari pertama tuh harus sahur tuh. Kalau nggak lemes ya, nggak kuat ya nanti. Kalau nggak lemes, penjajakan dulu kan ini hari-hari pertama. Oke. Ya. Nah, ngomongin soal Ramadan, pada episode kali ini, Coach Ino juga akan membahas tentang gimana sih mengubah produk kuliner di masa pandemi, tapi juga selama Ramadan ini. Apakah bisa untuk meningkatkan omset atau enggak? Nah, ini nanti Coach Ino punya beberapa aturan yang akan dijelaskan oleh Coach Ino. Silakan Coach Ino. Oke. Salam sukses dan selamat bagi teman-teman yang menjalani ibadah puasa. Untuk para pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online, di sini saya Ino Coach Bisnis Kuliner ini ya, seperti biasa seminggu sekali membahas bagaimana caranya agar mudah meningkatkan omset terutama pada saat pandemi. Karena kali ini adalah materi spesial karena kita tidak hanya membahas tentang pandemi aja, tapi pandemi pada saat Ramadan. Bagaimana caranya pengusaha kuliner bisa menghasilkan duit lebih banyak, omset lebih besar pada saat Ramadan ini di tengah pandemi. Jadi nanti kita akan membahas ininya, langkah-langkahnya, tips dan triknya, karena strategi pada saat pandemi itu sangat berbeda dibandingkan sebelum pandemi, meskipun sama-sama Ramadan. Seperti kayak gitu, Mbak Akira. Seperti kita ketahui bersama ya, kita sudah lebih dari 1 tahun virus yang berbahaya ini ada di muka bumi. Jadi ini sudah lebih 1 tahun masa pandemi, ada virus corona dan segala macam, agar benar-benar merubah segala kondisi masyarakat. Jadi masa Ramadan ya, saat pandemi memang harus dihadapi dengan cara yang berbeda untuk pengusaha kuliner. Karena kita memang mengetahui ya, sebelum Ramadan ya, pada saat pandemi omset banyak berguguran pengusaha kuliner. Mereka bingung mau gimana, omsetnya benar-benar anjlok drastis atau mungkin bermasalah di bisnisnya. Kita di sini membahas pada saat Ramadan ya, bagaimana caranya agar bisa meningkatkan omsetnya, agar duit yang didapatkan pada saat pandemi Ramadan ini bisa lebih besar gitu loh. Karena meskipun bulan Ramadan dikenal sebagai bulan panen untuk pengusaha kuliner, tapi karena saat pandemi pasti akan ada penurunan omset. Karena aturan mainnya sudah berbeda gitu loh. Jadi strategi bisnis kuliner yang sudah sukses di zaman lalu, maksudnya adalah di zaman pada saat Ramadan sebelum pandemi ya. Jadi makanya Coach, saya bisa menghasilkan duit banyak Coach, berkali-kali lipat pada saat Ramadan dulu. Kalau pakai strategi yang sama, insya Allah akan tidak berjalan dengan lancar. Karena kita ada di masa pandemi Ramadan itu. Jadi strategi-strategi yang lalu pada Ramadan sebelum pandemi yang sudah sukses, sudah menghasilkan duit banyak, sudah tidak bisa digunakan lagi pada saat Ramadan pandemi. Terutama kalau teman-teman pengusaha kuliner yang memang ingin menghasilkan duit banyak pada saat pandemi Ramadan ini. Jadi teman-teman harus memakai dan menggunakan strategi baru. Gak kayak biasanya. Seperti kayak gitu. Kalau dari yang dijelaskan Coach tadi, saya melihat memang pola konsumsi masyarakat itu berbeda di
di mana di masa pandemi seperti sekarang itu. Kalau dulu mungkin puasa beli es, beli gorengan. Kalau sekarang Oke. mungkin kayaknya pola yang seperti itu sudah jarang gitu. Selain konsumennya yang nggak lagi pakai pola itu, penjualnya juga sekarang makin berkurang gitu. Oke. Apalagi ini kan kalau zaman dulu pada saat Hmm, Ramadan sebelum pandemi mau jualan apa hmm, aja, pasti bahkan laku. mungkin buka meja di depan rumah itu pasti akan banyak orang beli, pasti Betul, akan mudah betul. habis. Hmm, hmm, hmm. Jadi jualan apa aja karena pada saat ini Ramadan ya, orang biasanya kalau umumnya deket-deket waktu buka puasa, dia biasanya kalap. Jadi lapar semuanya dibeli gitu loh. Padahal nggak butuh semua Hmm, karena dia kalap apalagi pada saat ini hari-hari awal gitu loh. Jadi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang pada saat Ramadan pandemi eh, mungkin bisa terjadi tapi tidak bisa semaksimal zaman dulu gitu loh. betul. Karena ya cara berpikir semua orang pada saat pandemi ini di Ramadan pandemi sudah berubah. Jadi cara mereka berpikir, memutuskan untuk beli atau mungkin harga segala macam itu sudah beda gitu loh. Jadi mereka itu lebih perhitungan gitu loh. Hmm, Sehingga kalau Anda pengusaha kuliner pingin omsetnya benar-benar besar pada saat pandemi Ramadan ini, harus benar-benar memikirkan cara baru. Jadi bagaimana caranya agar banyak orang tetap banyak orang pada saat Ramadan pandemi ini membeli produk kuliner Anda. Jadi gimana caranya kita selalu ya membahas dari seminggu sekali ya bagaimana caranya strategi agar menghasilkan omset yang besar pada saat pandemi. Jadi kita membahas khusus untuk Ramadan ini. Jadi strateginya beda gitu loh. Jadi meskipun Ramadan ya seseorang tidak akan seroyal atau benar-benar niatnya atau nafsu hmm, belanjanya itu tidak sebesar pada saat dulu. betul, Kalau betul. zaman dulu ada ini pingin beli ini, pingin beli itu, segala macam dan lain-lain sebelum pandemi. Sekarang Ramadan orang mungkin tetap beli ya, tapi tidak seroyal pada saat sebelum pandemi. Jadi mereka masih ini kepikiran gitu loh. Saya kalau maunya ngeluarin duit banyak pada waktu bulan puasa ini gimana gitu loh. Jadi mereka akan lebih perhitungan. Jadi kalau zaman dulu tidak butuh promo dan segala macam dan lain-lain, itu bener-bener rame. Restoran rame, full, Hmm, depot dan segala macam. Bahkan orang-orang pinggir jalan yang jualan itu bener-bener rame. Karena orang bener-bener pingin mengeluarkan duit sebanyak-banyaknya pada saat Ramadan. Kalau dulu Mbak Akira paling suka belanja yang ada diskonnya belanja apa tuh? Kalau diskon, Zaman dulu sebelum pandemi pada eh saat Ramadan. yang pasti bukan makanan coach, karena makanan nggak perlu diskon pun akan saya beli. Oke, Yang pasti kayak mungkin gitu ya. kayak baju, Ah, sepatu, itu jadi pasti mall akan, itu bener-bener penuh ya. Mall bener-bener penuh. betul. Tempat parkirannya kita nyari Hmm, parkir sulit. susah. Desa-desaan segala macem. Apalagi ada promo diskon Aduh. 70% atau bahkan ada yang 70% plus 70% gitu Hmm, loh. Jadi memang terjadi seperti kayak gitu pada saat pandemi. hmm, Kalau Mbak Akira nanti, kalau pada saat pandemi Ramadan ini, meskipun ada sale besar-besaran gimana? Masih bener-bener pingin beli sebanyak-banyaknya seperti zaman dulu? pastinya mikir-mikir ya coach, nggak bisa seobral selos dulu untuk beli ini itu. Jadi pasti kayak mikir apakah barang ini atau saya pakai, atau apakah ini benar-benar yang saya butuhkan. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu sih kalau sekarang, karena emang coach ngeluarin uang. Oke, jadi benar-benar berpikir berkali-kali ya, Betul, meskipun betul. diskonnya gede-gedean gitu loh. Mm, Jadi kalau memang pengusaha ya, kalau umpamanya dia tidak sadar dengan kejadian-kejadian kayak gitu, mm,
bisa nanti bisnisnya tidak akan serame seperti sebelum pandemi pada saat Ramadan gitu loh. Karena terjadi perubahan, pergeseran mindset, cara berpikir orang-orang gitu loh. Banyak bisnis kuliner, konsumen yang membeli produk kulinernya, dia sudah tergoda, benar-benar tergoda pada saat melihat produk kuliner, fotonya benar-benar bagus, benar-benar cantik, membuat ngiler segala macam. Itu sebelum pandemi kayak gitu. Pada saat pandemi, meskipun foto makanannya yang menggoda, masyarakat tidak akan mudah tergoda seperti yang lalu. Mereka lebih selektif. Contoh, makanya ada pengusaha kuliner yang tetap kekeh ya, tetap pakai strategi lama, bikin foto cantik segala macam. Saya banyak tahu ya di luar sana pengusaha-pengusaha kuliner fotonya bener-bener cantik, bikin ngiler segala macam. Karena sebelum pandemi hal itu bisa menghasilkan omset yang besar. Tapi ternyata omsetnya tetap kecil, bener-bener tetap anjlok gitu loh. Karena pada saat pandemi orang tidak mudah untuk tergoda meskipun digoda oleh foto-foto cantik dari produk kuliner gitu loh. Jadi kalau kita melihat hal-hal kayak gitu ya, kita akan bahas strategi baru. Bagaimana caranya omsetnya bisa naik besar, atau mungkin syukur-syukur omsetnya bisa sama seperti sebelum pandemi Ramadan, sebelum pandemi kemarin, atau bahkan juga bisa lebih besar gitu loh. Jadi kita akan membahas strategi baru yang bisa teman-teman pengusaha kuliner se-Indonesia lakukan pada saat pandemi Ramadan. Oke. Boleh di-share nih, berarti buat penonton semua harus sedia buku tulis, kemudian pulpen, karena ini Coach Ino misalnya cuma di sini nih, cuma di Surya doang. Oke. Contoh, sebelum saya buka, kalau namanya Mbak Akira milih produk kuliner, itu milih produk kuliner yang gimana pada saat pandemi Ramadan ini? Kalau pandemi Ramadan ini karena saya kebetulan juga sedang mengubah pola makan, tentunya pilih yang lebih sehat. Ya. Kemudian yang enak pasti, tapi enak yang sehat gitu loh Coach. Terus mungkin ya harganya masih bisa dibicarakan baik-baik. Oke. Bicarakan baik-baik ya. Karena kan kalau kita ngomongin makanan sehat, mereka kan labelnya selalu mahal, menguras kantong gitu. Nah, kalau bisa dibicarakan baik-baik kan harganya masih oke. Oke. Jadi memang kali ini kita ada beberapa seri ya untuk membahas bagaimana meningkatkan omset pada saat pandemi Ramadan ini. Untuk awal kita membahas adalah yang pertama tentang produk. Jadi di sini saya membahas tentang 5 aturan ya, 5 aturan bagaimana caranya merubah produk Anda akan bisa lebih mudah menghasilkan omset pada saat pandemi Ramadan ini. Oke, aturan nomor 1, Anda harus buat produk baru, dibuat khusus untuk keperluan atau momen Ramadan pada saat pandemi. Jadi di sini adalah produk unggulan, benar-benar bagaimana Anda sebagai pengusaha kuliner fokus produk unggulan ini bisa laku banyak, benar-benar di-push, benar-benar dipromokan, yang cocok untuk dinikmati orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini sudah dilakukan oleh Pizza Hut ya. Saya memberikan contoh di Pizza Hut. Jadi baru kali ini dalam sejarah Pizza Hut, dia bikin produk baru yaitu adalah produk pizza yang panjangnya 1 meter gitu loh. Harganya lumayan. Iya, kalau harganya lumayan, kalau dimakan sendiri lumayan banget. Tapi di sini adalah pada saat Ramadan kan. Jadi Ramadan itu makannya pasti nggak makan sendirian. Jadi makan sama keluarganya, sama temennya, atau teman kantor segala macam rame-rame. Karena pada saat Ramadan pandemi ini ya, orang makan buka bersama di masjid akan berkurang. Tidak serame, tidak semeriah zaman dulu sebelum pandemi. Jadi pada saat pandemi, orang akan lebih banyak untuk memutuskan untuk buka bersama di rumah aja. Jadi makan bersama keluarga, rame-rame. Jadi produk ini memang cocok banget yang dibuat oleh Pizza Hut ini. Yaitu adalah produk Limo Pizza yang pizzanya 1 meter gitu loh. Jadi benar-benar luar biasa banget. Jadi istilahnya saya ngelihat pertama kali info Pizza Hut bikin ini, saya benar-benar bertepuk tangan gitu. Keren banget nih Pizza Hut ini.
Karena biasanya kalau di perusahaan-perusahaan lain ya bikin promo gimana harganya biar bisa lebih murah atau dibundling, diskon segala macam. Di sini limo pizzanya 1 meter, dia tidak ngasih harga diskon sama sekali dan harganya gede banget gitu loh. Nomor 2, ini yang saya lihat jadi janji jiwa ya. Janji jiwa kan terkenal dengan kopinya gitu loh. Nah ini janji jiwa dia jual, dia bikin produk khusus untuk Ramadan pandemi gitu loh. Jadi dia jual es campur loh, bayangin. Seorang sebuah brand besar ya, outletnya bisa puluhan atau ratusan, terkenal dengan kopinya. Dia fokus untuk mempromokan produk yang cocok untuk Ramadan. Karena mereka paham kalau orang buka puasa masa minum kopi gitu loh, kan nggak cocok gitu loh. Karena itu dia bikin produk baru yang baru di launching kemarin, yaitu adalah dia jual es campur dan jual es teh. Bayangin loh, janji jiwa bikin es teh loh. Saya geleng-geleng gitu loh, luar biasa banget ini. Karena mereka pingin mendapatkan momennya, mungkin juga menggoda orang-orang yang mungkin mau membeli, disumbangkan untuk buka bersama di masjid-masjid gitu loh. Kan lumayan itu kalau beli langsung beli 20 atau 50 cup ya lumayan banget gitu loh. Jadi benar-benar strateginya harus berbeda. Kalau umpamanya Anda tenang-tenang aja, produknya tidak dirubah segala macam, ya kita tidak menyalahkan sih, itu pilihan Anda. Tapi omset Anda tidak akan bisa maksimal atau bahkan bisa mengalami penurunan dibandingkan pada saat Ramadan sebelum pandemi kemarin. Jadi produknya memang harus dirubah gitu loh. Terus contoh kasusnya lagi adalah yang dilakukan oleh geprek bensu. Geprek bensu yang terkenal geprek mozzarella dan segala macam, dia jual nasi kebuli sekarang. Loncatnya itu jauh gitu loh, dari nasi yang kekinian ke nasi yang tradisional gitu loh, nasi kebuli. Karena mereka benar-benar ingin pada saat pandemi ya tidak kehilangan omsetnya, tidak kehilangan pangsa pasarnya. Karena kalau geprek ya biasanya kan pedes banget segala macam. Kan istilahnya kalau pada saat buka puasa kan, masa buka puasa langsung makan yang pedes gitu loh. Kan bisa bermasalah tuh perutnya konsumen itu gitu loh. Jadi dia bikin nasi kebuli, geprek bensu ini gitu loh. Makanya apa yang sudah Anda lakukan atau mungkin teman-teman pengusaha kuliner, Anda mungkin apa rencana membuat produk baru apa gitu loh. Contohnya juga ini ya yang dilakukan Ropang ya. Jadi dia itu bikin produk yang hampers, digunakan bukan cuma untuk makan sendiri tapi dikasih orang. Kan lumayan banget juga kalau ini hampers ini dan sudah dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Jadi bisa juga untuk orang-orang yang pingin mungkin sedekah untuk buka bersama mungkin di masjid-masjid di dekat perumahannya. Jadi dia itu bikin produk baru gitu loh. Tadi saya memberikan contoh banyak brand-brand besar di Indonesia. Kalau dari brand kecil, UKM ya, atau pinggir jalan, kepikiran nggak itu produknya mau diapain? Mungkin bikin produk baru gitu loh. Gimana menurut Mbak Akira? Mungkin bisa ngasih contoh kasus mungkin, maksudnya produk apa yang di luar sana yang mungkin harus dirubahnya seperti apa? Coba deh sebutin produk apapun deh, produk kuliner. Mungkin saya bisa ngasih masukan untuk pengusaha kuliner itu gitu loh. Oke, kalau saya sendiri mungkin karena ini kan orang tua saya juga kebetulan jualan, tapi jualannya memang nggak bikin sendiri, tapi kayak dikirimin orang untuk nitip jualan di orang tua saya gitu. Mungkin kalau saat ini hal yang nggak pernah dicoba oleh orang tua saya adalah membuat paket takjil. Mungkin yang bisa orang tua saya tawarkan ke pelanggan adalah dengan mungkin 5.000 atau 10.000 rupiah, orang-orang sudah bisa mendapatkan menu takjil yang siap untuk dikirim ke masjid, atau kalau sekarang nggak boleh bagi-bagi di jalan ya kita harus di masjid, di panti asuhan atau seperti apa itu. Jadi kan lebih praktis, orang-orang tinggal
terima jadi di dalam satu kotak itu sudah banyak makanan pilihannya gitu untuk Iya, betul. Jadi memang strateginya ya adalah dibundling, maksudnya dibundling. Jadi mungkin pilihan kalau banyak 8.000 per pack, isinya itu apa aja, mungkin kue basah atau segala macam dan lain-lain. Kalau banyak per pack 10.000 itu isinya lebih banyak. Jadi bundling ya. Gimana caranya agar bundling itu pasti kalau bundling kan harganya lebih murah kan daripada beli satuan. Tetap gimana caranya agar keuntungannya tetap besar. Jadi bundlingnya itu harus pakai minuman. Minumannya kalau bisa buatan sendiri, jangan pakai punyanya orang. Karena kalau punya minuman, marginnya tinggi, untungnya besar. Jadi meskipun dibundling besar, karena keuntungannya masih besar, jadi kita tetap untung masihan gitu loh. Produknya itu dari luar segala macam, lah produk kita sendiri itu adalah minuman gitu loh. Dimasukkan di bundling itu gitu loh. Jadi nanti mungkin dikasih aturan, kalau minimal 20 pack ya untuk takjil, mungkin dapat apa atau dapat potongan harga berapa. Kalau mainnya 50 pack untuk takjil, nanti dapat apa, dapat gratis 10 gratis 1 atau gimana segala macam. Jadi agar membuat orang-orang itu membeli lebih banyak. Produk makanan terserah dari siapapun, yang penting minuman itu harus kita pegang sendiri karena keuntungannya besar banget gitu loh. Oke, kita akan lanjut ya di aturan nomor 2. Tadi aturan pertama bagaimana membuat produk unggulan, produk utama unggulan. Kita di aturan nomor 2, kita buat produk baru yang produk itu adalah produk pendamping, bukan produk utama. Contohnya tadi kayak Pizza Hut, dia kan memang jual pizza gitu loh. Jadi bikin pizza yang panjangnya 1 meter. Nah sekarang membuat produk baru bukan hanya produk utama aja, tapi produk pendamping. Contoh yang sudah dilakukan oleh McDonald ya. Dari beberapa hari yang lalu dia bikin produk ini. Produk Peach Festival. Jadi minumannya seger-seger gitu loh. Frappe ya, minuman frappe mango. Dan juga dia jual es teh loh. Persis kan kayak tadi itu gitu loh, kayak janji jiwa. Lah ini McDonald dia kan fokusnya bukan jual minuman, tapi jual burger dan ayam. Berapa bulan yang lalu produk ini nggak ada. Ini produk ini masih baru McDonald launching. Jadi mendekati Ramadan memang gitu loh. Jadi aturan nomor 2 itu adalah buat produk baru yang akan menjadi pendamping produk unggulan. Jadi untuk melengkapi. Jadi daripada orang cuma beli burgernya aja, langsung ada tahu, ini kayaknya seger banget ini, akhirnya beli juga, atau bahkan dibundling juga gitu loh. Jadi produk pendamping ini tugasnya adalah untuk mendampingi produk unggulan, sehingga cocok satu sama lain, didampingkan untuk dinikmati orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang dilakukan oleh McDonald. Keren banget. Bikin produk pendamping yang marginnya tinggi. Minuman marginnya itu bisa di atas 300%, apalagi McDonald gitu loh. Untungnya bener-bener besar kalau minuman gitu loh. Dan juga ini ada pengusaha ya. Ini ada pengusaha, dia itu menjual dawet. Jadi dawet itu dia banyak variannya, ada dawet nangka, ada dawet durian, ada dawet yang dicampur segala macam. Jadi namanya dawet sultan gitu loh. Dia berjualan tidak hanya berjualan dawet aja pada saat pandemi Ramadan ini, tapi dia itu membuat produk sebagai pendamping, yaitu adalah tahu crispy. Jadi kan kalau pada saat Ramadan ini kan orang kan suka yang ini, yang panas-panas, yang crispy segala macam. Minum dawet yang manis dan dingin, langsung pinginnya yang asin dan panas gitu loh. Tahu crispy ini bukan menjadi produk utama, gunanya adalah sebagai produk pendamping. Seperti kayak gitu. Oke, sebelum kita membahas aturan nomor 3, ada nggak nih dari Mbak Akira contoh kasus atau mungkin ada yang mau ditanyakan tentang produk yang dijual, bikin produk apa yang untuk mendampingi ya? Kalau tadi Coach Tino bilang minuman itu marginnya yang paling besar, berarti mungkin bisa disarankan untuk para pebisnis kuliner yang produk utamanya bukan minuman, bisa bikin produk pendamping seperti minuman gitu ya, Coach?
Betul, apalagi jadi istilahnya kalau banyak orang buka puasa, minum itu bener-bener seger banget gitu loh, di tenggorokan gitu loh. Oke, kita akan membahas aturan nomor 3 adalah harus dijelaskan bagaimana produk kuliner Anda pada saat pandemi Ramadan ini bisa menjadi solusi masalah yang terjadi saat pandemi Ramadan. Jadi contohnya ya, ini ada pengusaha, dia itu spesialis minuman coklat. Dia memang membuat produk baru, coklat ada kurmanya. Tapi dia juga mengedukasikan kalau minum minuman coklat pada saat Ramadan, coklat itu membuat energi lebih banyak. Jadi pada saat buka puasa, pada saat traweh, nggak jadi males-malesan. Tetap jadi semangat gitu loh. Karena minuman coklatnya dia ini adalah benar-benar coklat asli. Banyak di luar sana orang-orang jual minuman coklat yang murah karena memang coklatnya bukan coklat asli, esen. Kalau mau coklat esen, mau minum berapa aja, di badan tidak kerasa apa-apa, biasa aja gitu loh. Tapi kalau mau kita minum minuman coklat yang benar-benar coklat asli, kita minum aja, itu badan benar-benar jadi merasa lebih semangat gitu loh. Jadi agar bagaimana konsumen-konsumen Anda tertarik dan memilih produk kuliner Anda harus menjelaskannya, manfaat produk Anda kalau umpamanya dinikmati atau dikonsumsi pada saat Ramadan pandemi ini bisa menghasilkan apa. Jadi istilahnya gunanya apa gitu loh. Jadi seperti yang dilakukan oleh Aqua kan berapa tahun yang lalu kan. Jadi kalau nggak minum Aqua bisa hilang konsentrasi gitu loh. Jadi memang diedukasikan hal itu gitu loh. Karena kalau tidak diedukasikan, kadang-kadang orang nggak paham. Jangan menganggap semua konsumen, semua masyarakat benar-benar tahu manfaat dari produk Anda. Jadi harus dijelaskan. Kalau mungkin saya bisa ambil contoh salah satu brand besar, mungkin kayak ini ya, Coach, apa namanya, kayak Pocari Sweat. Nah, itu kan dia selalu kasih animasi kalau orang puasa itu ion tubuhnya berkurang, setelah minum Pocari Sweat ion tubuhnya bertambah. Mungkin edukasi yang seperti itu. Betul. Jadi bagaimana orang-orang itu tetap bisa fit, tetap bisa semangat menjalankan semua ibadah pada saat Ramadan ini. Oke, kita akan membahas aturan nomor 4. Aturan nomor 4 itu adalah buat produk yang kemasannya protokol kesehatan friendly. Karena yang saya dengar di beberapa masjid, kalau dulu di masjid ya sebelum pandemi, orang benar-benar berkumpul banyak-banyakan, deket-deketan, segala macam, tidak ada jaga jarak. Karena kadang-kadang satu tempat makanan itu bisa dimakan rame-rame. Itu sebelum pandemi. Pada saat pandemi, yang saya dengar, jadi kalau takmir masjid itu sudah memberikan makanan untuk takjilnya, benar-benar satu porsi itu sudah dikemas, mungkin ada kreseknya atau segala macam, jadi mereka akan makan sendirian, maksudnya jauh-jauhan sama yang lain gitu loh. Jadi tidak ada istilah sharing makanan atau makan berdekatan segala macam gitu loh. Anda bisa membuat produk baru, yaitu adalah kemasannya. Kemasannya istilahnya tidak mudah membuat kotor masjid gitu loh. Jadi benar-benar praktis, benar-benar ramah pada protokol kesehatan gitu loh. Untuk buka bersama pada saat pandemi Ramadan ini. Kalau mau makan pangsit mie ayam, apalagi kuahnya banyak kan ribet. Kalau mau kita makan di masjid, kita nggak bawa piring sendiri, nggak bawa mangkok sendiri, bisa tumpah segala macam dan lain-lain. Jadi mungkin dikasih itunya kemasan yang ada bowlnya gitu loh. Jadi nggak gampang tumpah, dipegang mudah, makannya itu tetap nikmat tanpa membuat pusing pengurus masjid. Lebih praktis ya, Coach, berarti. Praktis. Teman-teman UKM yang istilahnya pingin bisnis kulinernya, produk bisnis kulinernya itu benar-benar bisa laku keras. Bukan hanya untuk makan satuan, tapi juga laku keras pada saat untuk disumbangkan, untuk takjil segala macam. Coba berpikir gimana caranya, pakai kemasan apa,
yang benar-benar ramah pada protokol kesehatan gitu loh. Tolong dirubah gitu loh, agar Anda bisa menghasilkan duit banyak karena produk Anda menjadi sumbangan untuk buka bersama di masjid-masjid. Karena lumayan kan kalau sekali order bisa minimal 20 porsi atau bahkan 50 porsi dan seterusnya gitu loh. Oke, kita membahas aturan nomor 5 ya. Aturan nomor 5 ini yang dilakukan oleh PhD ya. Dia mengedukasikan, yaitu adalah buat produk yang bisa atau memang didesain, dibuat, di-create ya, diciptakan agar untuk makan rame-rame pada saat pandemi Ramadan ini. Jadi dia itu membuat produk dan diedukasikan memang produk itu untuk dimakan rame-rame. Beda ya yang dilakukan oleh Pizza Hut. Tadi Pizza Hut itu cuma fokus di produknya. Tapi kalau di desain dari PhD ini makannya rame-rame. Jadi sama teman-teman makan di rumah segala macam. Jadi memang membuat produk yang porsinya itu jumbo, besar, memang dibuat untuk bisa makan rame-rame, terutama di rumah. Karena yaitu yang sudah kita bahas, pada saat Ramadan pandemi ini, jumlah orang yang suka buka bersama di masjid, insya Allah akan terjadi penurunan. Karena akan semakin banyak orang yang sudah deh buka puasa di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Yang dilakukan oleh Ricis Factory. Jadi Ricis Factory ini dia bikin kemasan dalam jumlah yang besar gitu loh. Jadi ini 1 liter. Jadi kalau 1 liter, apalagi minumannya manis, kayaknya nggak mungkin deh kalau diminum sendirian. Kecuali kalau dia kemaruk gitu, jadi bener-bener haus habis gitu loh. Jadi dia bikin produk yang memang bener-bener jumbo, bisa dinikmati sekeluarga gitu loh. Jadi dibagi-bagi minumannya, nggak diminum sendiri. Karena 1 liter, apalagi manis kayak gini, bisa-bisa enak juga gitu loh. Seperti kayak gitu. Dan juga yang biasanya dilakukan oleh KFC ya, dia akan sering mengadakan promo beli ayam 5, namanya 59.000, beli ayam 7 atau 9. Tapi saya lihat ya, tadi malam sama tadi pagi KFC masih belum bikin promo itu. Coba deh nanti ditunggu. Biasanya KFC suka banget, hobi banget untuk bikin bundling kayak gini gitu loh. Jadi makan ayam bisa rame-rame sekeluarga. Jadi mungkin saran saya untuk KFC bikin produk kayak gini juga, langsung di desainnya, di fotonya, makan rame-rame sekeluarga atau satu teman dekat gitu loh. Orang tertarik, belinya bisa rame-rame. Jadi mungkin beli rame-rame, makan rame-rame di rumah, mungkin masih ada yang pakai peci, masih pakai sarung. Jadi istilahnya mengedukasikan mereka baru pulang dari taraweh. Seperti kayak gitu. Kalau Mbak Kira gimana nih? Ada ini nggak? Contoh nggak mungkin? Produk apa ya? Istilahnya kalau dijual dengan porsi yang gede, yang jumbo, yang banyak, bisa lebih laku pada saat pandemi Ramadan ini? Kalau dari saya sih mungkin lebih ke paket nasi ya, Coach. Jadi biasanya kan UKM-UKM banyak yang jualan kayak nasi-nasi kekinian, atau mungkin konsepnya bisa dibikin seperti tumpeng tapi nggak perlu kerucut. Jadi istilahnya kayak nasi keroyokan. Nah, kalau di hotel itu kan biasanya banyak kayak gitu. Nah, mungkin konsep itu juga bisa diadaptasi oleh teman-teman UMKM. Jadi bikin nasi yang memang porsinya untuk 4-6 orang, kemudian ditawarkan dengan ya jumlah harga yang memang lebih banyak, lebih tinggi, tapi kan itu untuk 6 orang, jadi memang porsinya lebih besar. Atau mungkin kalau kue-kue kembali lagi bisa untuk kita beli kue yang langsung dalam jumlah besar untuk ditaruh di masjid, untuk teman-teman di masjid bisa takjil, bisa membatalkan puasa ketika adzan maghrib nanti. Tapi perlu diingat juga, diedukasikan kalau bisa dimakan di rumah. Kalau nanti untuk berkerumun segala macam, bisa-bisa disemprit itu sama petugas ininya, petugas hotelnya. Apalagi nanti kalau ada netizen foto nyebar kemana-mana, bisa rame itu. Tapi memang untuk paket makan rame-rame harusnya memang dimakan di rumah, Coach. Karena nggak afdol kan kalau kita makan di luar tapi tetap beli
paket rame-rame yang dikirim sama penjualnya. Jadi ini ya, kita sudah membahas 5 aturan. Iya, Silakan betul. teman-teman bisa memilih nomor berapa yang paling masuk akal untuk diterapkan pada bisnis kuliner teman-teman. Seperti kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau umpamanya ada pertanyaan segala macam, mungkin bisa tanya di kolom komentar. Jadi mungkin contoh kasusnya, Coach, produk saya itu ini nasi ayam umpamanya. Gimana ya strateginya ya, pakai nomor berapa ya? Silakan ditulis di bagian komentar. Jadi insya Allah kalau memang saya melihat pertanyaan itu, insya Allah akan saya jawab. Seperti kayak gitu. Dijawab oleh Coach Inu di kolom komentar itu. Iya, insya Allah. Jadi memang 5 aturan itu ini ya Coach, bisa dipilih salah satu dari 5-nya gitu. Maksudnya tidak semua 5 aturan itu diterapkan untuk satu bisnis kuliner begitu ya. Jadi memang model mana yang cocok dengan bisnis kuliner teman-teman untuk diterapkan di masa pandemi Ramadan ini. Betul, karena memang karakter bisnis kuliner produknya beda-beda. Contohnya kalau punya pengusaha nasi goreng sama pengusaha mie ayam, strateginya mungkin beda. Bagaimana untuk meningkat omsetnya gitu loh. Jadi pakai nomor berapa. Seperti kayak gitu. Pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online. Oke, baik. Terima kasih Coach Dino untuk materinya hari ini. Nah, buat teman-teman, tadi kan akhirnya sudah menyiapkan untuk bawa bolpen dan juga bawa kertas untuk dicatat. Tapi walaupun hari ini mungkin nggak sempat nyatat, bisa diputar kembali ya Coach nanti videonya di channel YouTube Surya Online dan juga Tribun Jatim. Kalau begitu, Askira pamit. Terima kasih Coach Dino, terima kasih penonton. Sampai jumpa minggu depan.